Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsir thayyiban barakan fih. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Halo rekan-rekan trader, saat ini kita berjumpa lagi di Markas Saham. Apabila rekan-rekan trader menemukan manfaat di dalam channel ini, silahkan subscribe dan like, serta bisa teman-teman trader juga rekomendasi saham apa yang dibahas, asalkan sahamnya fluktuatif. Oke, jangan lupa juga teman-teman trader yang mau traktir kopi, silahkan traktir kopi di alamat berikut ini. Baik, saat ini kita masuk ke dalam sesi evaluasi untuk saham Bumi yang kemarin kita bahas, dan di mana kita membahas tentang beberapa catatan serta hipotesis pergerakan. Yang pertama adalah ada potensi penutupan gap, sehingga diprediksi memang ada middle uptrend, ya, bahkan sampai long uptrend. Jadi dia akan merangkak naik Bumi ini. Kita akan melihat bahwa ternyata pergerakan kita patokannya adalah 1 April ya. Kemudian kita sampai naik sampai hari ini adalah 8 April. 8 April itu adalah hari Jumat kemarin. Ini adalah pergerakan awal April ya. Nah, Bumi ternyata dia naik ya. Naik dari yang sebelumnya dia masih tutup gap sedikit ya. Tutup gap di yang kecil ini, kemudian dia ternyata naik lagi tutup gap yang kedua. Boleh jadi nanti kalau fundamentalnya bagus, dia akan breakout di sini, kemudian tutup gap lagi di sini. Ya, dengan syarat breakoutnya adalah yang ini. Nah, dia sudah tembus ini, ya. Oke. Nah, dengan syarat dia breakout sini, insya Allah dia akan naik lagi ke sini. Ya, itu adalah prediksi jangka menengah dan jangka panjang, tetapi jangka pendek kemarin dia sudah breakout jauh ini. Dari dari 62 kepada 66. Ya, berarti 4 tick, nah lumayan. Dengan harga semurah ini ya. Lalu kemudian kalau kita melihat lagi untuk prediksi kita, catatan kita adalah kita masuk ke image-nya saja. Nah, yang besar. Pergerakan ini dimotori oleh distribusinya pemodal-pemodal besar, dan itu kita sudah buktikan ya untuk kemarin. Kemudian ini retail tergerak tanggal 2 Maret merespon untuk membeli saham Bumi. Itu modal besarnya ternyata sudah kosong, dan ingat Bumi ini resisten terhadap sensitif terhadap fundamental. Maka dari itu cek fundamentalnya terlebih dahulu, baru kemudian ada enggak market maker yang masuk ya. Bahwa pergerakan Bumi saat ditinggal oleh pemodal besar adalah retail yang berdagang, maka pergerakan harga Bumi cenderung flat ya. Maka trader yang memiliki modal kecil disarankan untuk wait and see atau berdagang secara cepat atau scalping tatkala ada respon market pada event-event tertentu ya. Jadi disarankan ada scalping tatkala memang ada event tertentu. Nah, jadi ini rupanya scalpingnya ada di sini ya. Tanggal 6 April ini luar biasa ini ya. Dan dia sempat merosot, kemudian dia naik lagi. Nah, lalu kemudian adanya gairah retail untuk kolek kembali saham Bumi, ada kemungkinan juga menunggu bandar masuk. Ya, sehingga ada harapan harga Bumi itu bisa dikerek, bahkan bisa uptrend, bisa nutup gap. Bisa nutup gap sini. Ya, bisa nutup gap. Sehingga ada harapan untuk dikerek kembali, dan retail harus ikut ambil TP ke mana arah pergerakan bandarnya. Ya. Maka dari analisis kemarin bisa diprediksi. Yang pertama, hari Senin diperkirakan dia akan bullish. Namun bila ada tekanan pasar, ya dia akan kembali bearish. Karena yang bermain retail sehingga sensitif dengan fundamental. Kita cek ini hari Senin, ya. Dia memang bullish.
ya. Tapi kemudian ditekan oleh pasar sehingga dia jadi doji ini ya. Ya, dia open sama dengan close. Nah, dia sempat naik kemudian turun kemudian dia naik lagi. Ya. Jadi hipotesis untuk hipotesis 1 diterima. Kita melihat bahwa ini adalah diterima, ya. Kita cek bahwa ini H1 ya diterima. Oke. Kemudian pergerakan bumi ya. Kalau kita berbesar seperti ini agar teman-teman terlihat, pergerakan bumi diprediksi akan flat atau sideways antara 54 sama dengan 60. Hanya saja untuk satu pekan perdagangan besok potensi untuk menyentuh harga 54, besok itu berarti Senin ya, menyentuh harga 54 sampai 63 cukup lemah. Dan kuatnya adalah berpotensi menyentuh 60. Hari Senin menyentuh 60, tidak sampai ya. Dia flat antara 59 sampai 57. Ini 54 sampai 63. Berarti ini pun juga diterima. Karena ada kata besok. Besok itu adalah maksudnya adalah Senin ya. Ini adalah jangka pendek. Untuk trader jangka menengah itu adalah satu pekan sampai kemudian 1 bulan ya. Untuk trader jangka menengah lebih baik wait and see terlebih dahulu sampai ada market maker yang masuk dan ikuti arah harga. Kalau sudah ada market maker, perhatikan terus arah harga dan tetapkan maksimal 80. Nah, kalau kita melihat 80 ini besar ya. Kemungkinan besar dia apakah bisa sampai 1 bulan menyentuh? Kemungkinan kalau 1 bulan bisa menyentuh 70 atau lebih ya, tetapi kita lihat fundamentalnya. Kita lihat juga rencananya ini tanggal 11 April ini ada demo besar-besaran. Kita nggak paham tentang reaksi market ya, bagaimana untuk demo ini. Biasanya kalau demo besar-besaran BEI itu di Jakarta, apakah lalu lintas aman, lancar atau tidak, itu yang membuat pertimbangan. Kemudian adalah tatkala di BES di Surabaya, kita juga melihat bagaimana kondisi di Surabaya. Nah, kita tunggu saja. Kalau bumi tanggal 11 itu Senin, ya tanggal 11 itu Senin, kita belum bisa prediksi reaksi pasar sama sekali. Ya, bisa jadi positif karena memang pasar mungkin menilai bergairah dengan adanya demonstrasi ini, berarti arah hawa demokrasi sudah mulai diharapkan berubah, ya. Jadi ibaratnya mahasiswa bersama elemen-elemennya diharapkan menyentuh para pimpinan kita khususnya di eksekutif ya, itu untuk membuat kebijakan yang lebih pro rakyat, dan semoga juga tatkala ia merubah kebijakannya pro rakyat sehingga ini adalah hawa positif yang bisa diterima oleh pasar. Namun boleh jadi situasi ini juga bisa berubah arah tatkala jalur transportasi atau mungkin bahkan kecenderungan positif itu berubah menjadi negatif dan sebagainya. Jadi saya masih belum bisa betul-betul belum bisa untuk melihat potensi pergerakan hari Senin pada saham apapun, tetapi kita memprediksinya adalah secara normal saja. Tatkala secara normal, maka melihat daripada ini kita lihat sudah ada market maker atau belum. Ya, tapi saya tidak akan membahas market maker bumi ini sudah masuk atau belum, karena kita akan beralih saham lagi. Kecuali kalau saham dengan volume tertinggi di hari Jumat adalah bumi, ayo kita teruskan. Kalau bukan, ya oke, kita tinggalkan. Maka kalau market maker sudah masuk, kemungkinan besar adalah sampai 70. Ya, sampai 70, kemudian kalau dia breakout, saudara bisa patok ke 75. Nah, itu ya. Jadi ada step-stepnya untuk bisa ke 80 ini. Oke. Jadi ini masih masih wait and see untuk pembuktian hipotesis ya. Oke, kita masih wait and see dulu untuk pembuktian hipotesis yang ketiga. Apakah market maker sudah masuk atau belum? Kalau memang sudah masuk, harapan 80 itu ada, tetapi ada step-stepnya. Step pertama adalah ke 70,
Ya, tunggu sampai breakout. Kalau breakout sampai ke 76, tunggu sampai breakout. Kalau breakout ke 80. Tapi kalau belum breakout, ya ambil TP aja dulu di 80. Kemudian saudara masuk lagi kalau memang sudah ada potensi. Atau mungkin saudara yakin bahwasanya misalkan, oh ini misalkan dia mantul ya 80 atau 70 ini mantul. Kemudian saudara yakin dia akan breakout, ya monggo silakan. Tapi itu lebih beresiko daripada strategi yang pertama, yaitu saudara keluar dulu saja. Oke. Itu adalah untuk yang ketiga. Lalu kemudian kita beralih kepada saham lanjutan ya. Kita cek untuk aplikasi hostnya, dan ini Bumi juga secara teknikal sudah oke ya. Parabolic chart-nya udah di bawah. Kemudian dia sudah uptrend ini ya, stokastiknya, volumenya tapi masih muras. Nah ini NA5 sudah break golden cross ini ya. Terus parabolic chart-nya udah di bawah. Oke, kita lanjut aja yang kedua. Exit ranking, gainers, dan kita cek volume 2 kali. Oke, lot lagi. Kita cek volume 2 kali. Bumi lagi. Ya, ternyata kita harus membahas Bumi lebih lanjut ya. Oke, enggak apa-apa. Kita membahas Bumi. Tatkala kita membahas Bumi ya, maka kita akan membahas dua saja. Ya, membahas dua saja karena kita sudah ada yang dulu kita sudah tetapkan ya, seperti ini, harga 5554 dan 58 ini ternyata cantolannya yang seperti ini ya. Dia ternyata terjadi akumulasi kecil retail, dan kita akan membuktikan apakah ada bandar masuk atau tidak. Yang pertama kita akan melihat trennya dulu ya. Trennya, secara tren dia sudah short uptrend ya. Nah, ini juga secara kalau kita cek ini masih Bumi ya yang bisa kita bahas. Secara teknikal sudah oke ya, tinggal kita secara broker summary. Oke, secara broker summary kita cek untuk pergerakan mulai 1 April sampai 8 April. Nah, kita cek lagi ini. Ya. Oke, vertikal ya. Oke. 1 sampai 8 April. Kita cek di broker transaction Bumi. Mulai dari 1 April kemudian sampai 8 April kita float. Ya. Wow, ini sudah ada 5 juta nih. Ya, 5 juta. Tapi ini kemudian ada ZP, DX, SQ, DP ini yang oke, kita cek dulu ya. Kita masuk ke Excel. Bumi 1 sampai 8 April 22. Oke. Nah, seperti biasa kita cek dulu distribusi akumulasi dulu ya. Sekali lagi ini adalah prediksi tatkala kondisi keadaan normal. Kita belum bisa mengetahui fundamentalnya karena akan ada situasi tanggal 11 April ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan cek untuk akumulasi atau distribusi. Nanti kita average 5 terbesarnya. Ya, ini akumulasinya, dan distribusinya adalah ya. Nah, ini cukup besar, tapi kuat-kuatannya ini sudah 5. Ini kalau di total berapa ini? Sebentar. Kalau totalnya ini 20 juta. Ini udah luar biasa ini. Ya, 20 juta. Yang jualan
yang jual itu 19 juta ya. Ya berarti sudah ada market maker masuk, tetapi saling tarik-tarikan ya, saling kuat-kuatan. Kalau kita lihat 5 besarnya aja, kalau kita lihat ini adalah akumulasi ya. Nah, akumulasi jumlah ini. Kenapa kok bisa lihat market maker? Karena ini lihat ini 5 juta ya, 4 juta, 4 juta, 5 juta, ini 4.500.000, ini kalau dibulatin ya 5 ya kan. Lalu kemudian kalau kita melihat untuk ini masih kalah jauh, ini 6 juta memang yang kuras gede-gedean ZP ini ya. Oke. Tapi masih ada akumulasi seperti ini. Jadi kalau kita cek bahwa ini adalah kuat-kuatan ya, kuat-kuatan market makernya. Nah, kuat-kuatan market maker dalam hal apa? Kuat-kuatan market maker dalam hal kuat-kuatan market maker dalam hal ini apa namanya, membentuk harga ya, berapa harga yang akan dibentuk. Oke ya. Nah, maka dari itu kita akan mencoba kalau misalkan dari 1 April ke 8 April berapa orang-orang yang akumulasi di harga berapa yang paling banyak ya. Yang paling banyak kita cek juga untuk harga yang ini ya. Ya. Kemudian kita cek juga harga yang bawah. Nah, kalau kita average lagi, ternyata 63 ya, harga akumulasi atau kita sebut market maker ini bandar lah. Kuat-kuatan bandar di sini ya. 63 ini adalah, kita cek sini. Nah, ternyata di sini kita tipiskan aja, kemudian kita beli warna kuning ya. Yang hijau ini kita hapus 58. Ini kan kemarin udah terkumpul yang kemarin ya, kita nggak perlu. Sekarang kita buat titik-titik saja. Oke, jadi trader banyak ngumpulin di 63 ya. Nah, dari sini sudah cuan banyak kan, dari mulai 1 April yang tadinya 54 ya, yang tadinya 58 dia naik sampai ke atas ini ya, terus kemudian dikumpulin lagi ke 63. Artinya apa? Artinya ini ternyata masih kita dibutuhkan ya, 58 sekarang ke 63. Ini ada posisi akumulasi yang meningkat gitu ya. Meningkat searah harganya. Mana tadi? Garis tren. Nah, akumulasi 1, akumulasi 2. Kita pakai Mister aja. Nah, akumulasinya sekitar 8,92% ya. Oke lah, kita bulatkan aja sekitar 9% ya, kurang lebih 9% itu diakumulasi dari harga 58 ke 63. Berarti ada optimisme dia sampai ke 70 ya. Oke, kita akan membuat catatan ya. Hipotesis potensi pergerakan bumi ya. Potensi pergerakan bumi tanggal 11 sampai 15 ya. Oke, yang pertama adalah adanya peningkatan. Ini fakta dulu ya. Yang A adalah analisis ya, pergerakan. Satu adanya peningkatan ya, harga ya, atau posisi harga
adanya peningkatan posisi harga akumulasi dan telah adanya indikasi bandar masuk ya. Namun kuat-kuatan ya, kuat-kuatan dalam hal akumulasi dan dalam hal pembentukan harga itu aja ya, pembentukan harganya. Oke, adanya peningkatan posisi harga akumulasi dan telah adanya indikasi bandar masuk ya. Namun kuat-kuatan dalam hal pembentukan harganya. Kenapa kok kuat-kuatan dalam pembentukan harga? Karena kalau kita melihat ya, ini masih kecil. Padahal ini jutaan ya. Nah, jutaan masih kecil. Udah 5 juta lebih. Ya, lot ini hitungannya ya. Kalau kita lihat average-nya, ya, average-nya rata-rata ini ya. Rata-rata akumulasi sekian, rata-rata distribusi sekian, kemudian kesimpulannya adalah dia terakumulasi sekian. Jadi ini kuat-kuatan bandar udah mulai meningkat daripada yang lalu-lalu. Nah, kalau kita melihat ini 63, ini naik dari 58 ke 63 ya, terakumulasi di sini ya. Kecuali kalau terakumulasi di sini berarti potensinya menurun. Sehingga kalau kita melihat yang B, langsung aja prediksi pergerakan atau hipotesis ya. 1, bumi akan cenderung naik atau bullish ke harga mana? Ke harga 70 ya. Ke harga 70 ya. Ini analisis pergerakannya juga ada yang kedua, yaitu diprediksi bumi akan berupaya untuk tutup gap ya. Maka bumi akan berupaya untuk tutup gap, maka untuk pergerakannya adalah apabila bumi breakout ya, breakout dari harga 70, maka breakout artinya udah lepas ya, bisa ditetapkan para trader ya, para trader dapat menetapkan untuk TP di harga 75 ya. Nah, apabila bumi breakout dari harga 70, maka para trader dapat menetapkan untuk taking profit di harga 75 dengan alasan memang dia adalah kondisi normalnya dia berusaha untuk menutup gap ya. Kemudian yang ketiga, kondisi fundamental ya masih sensitif untuk menggerakkan saham bumi, khususnya kondisi situasi ekonomi dan politik di tanah air menjelang kita entering aja demo menjelang rencana demonstrasi mahasiswa, demonstrasi besar mahasiswa ya, mahasiswa atau BEM SI pada tanggal 11 April 2022. Maka untuk prediksi pergerakannya adalah ya, trader harap wait and see di hari Senin. Bila bullish dan bandar karena kita tidak bisa melihat broker summary ya, itu susahnya. Sekali lagi susahnya nggak bisa melihat broker summary ya, summary gitu ya. Bila bullish di market pertama, segera lakukan scalping. Namun bila bearish ya, wait and see.
Ini untuk hari Senin besok ya, tanggal berapa? 9 April. Dan karena kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi, apakah memang positif atau tidak respon daripada pasar ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kita akan menganalisis yang tanggal 8 April ini ya. Kita cek 8 April. Nah nih tanggal 8 April aja udah ada 6 juta lebih nih. Save Excel ya, bumi 8 April 2. Oke, kita cek di tanggal 8 Aprilnya. Nah, oke, seperti biasa akumulasi atau distribusi ini. Nah, ternyata ini memang ada akumulasi ya. Betul, ini adalah akumulasi real sejumlah sekian. Nanti masih apa namanya? Perang harga ya, atau kuat-kuatan bandar tadi. Masih terjadi perang harga, tekan-tekanan, walaupun kita melihat jutaan yang masuk, tapi wajar sih kalau bumi ya. Pergerakannya memang lambat karena memang jutaan yang minta gitu ya. Nah, murah gitu ya. Oke, karena kita lihat dia sudah bullish secara real hijau ya. Ini juga harga meningkat. Volumenya hijau, tapi kalau di HOTS ini volumenya apa ini? Merah ini. Makanya dari itu kalau kita lihat ini volumenya merah, ada apa gerangan gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat dia terjadi akumulasi nih. Ya mungkin ada komentar yang menjelaskan kenapa kok kalau di sini di trading view ini betul hijau ini akumulasi ya. Tapi kenapa kalau di host ini merah gitu? Ada apa gerangan? Mungkin ada yang bisa komen kenapa kalau di host berbeda dengan di analisis kita dan juga di trading view gitu ya. Kalau analisis kita terjadi akumulasi 8 April. Lalu kemudian untuk harga akumulasinya adalah di harga akumulasinya ada di 65 ya. Harga akumulasinya di 65. 65 di mana ini? Di sini. Kan? Berarti ada kenaikan lagi nih. Ya kan? Nah, ini berarti sudah ada kenaikan lagi nih. Optimis kita menyentuh 70 itu optimis. Ya. Oke, bahkan kita optimis breakout. Ya. Oke, kita prediksi aja. Oke. Apabila kondisi pasar merespon positif ya, polemik dalam negeri itu tanggal 11 April ya, pergerakan mahasiswa dan sebagainya, maka kondisinya kondisi bumi diprediksi akan sepekan ya, kondisi bumi dalam waktu sepekan diprediksi akan menyentuh 70 bahkan breakout darinya, sehingga trader dapat menetapkan TP taking profit ya, taking profit yang lebih tinggi di harga 75. Oke.
Oke. Karena apa? Karena dia semakin meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat lagi. Nah, ini akumulasinya meningkat dan kita optimis. Paling tidak apabila ya. Ini kan di 66 ya, di 66, 68, 70. Paling tidak apabila ini yang kelima, paling tidak apabila pasar merespon negatif, kemungkinan kuat bumi menyentuh 70, kemudian memantul turun. Nah, memantul turunnya tidak tahu ya, memantul turun kalau responnya negatif. Kalau responnya positif, saya yakin insya Allah bisa breakout 70 sehingga saudara bisa ambil 76. Tapi kalau pasar responnya negatif, maka kemungkinan mantul kemudian turun. Oke, sebelum kita tutup, kita cek dulu kondisi pasar hari Jumat di Bluestack. Di RTI, kita akan melihat bagaimana kondisi pasar. Kalau kondisi pasar di RTI merah dan bumi hijau, ini luar biasa juga ini. Karena kemarin masih belum lihat pasar di sore harinya, tutupnya ini ya. Kalau lewat RTI kita lebih nyaman gitu kalau untuk lihat pasar. Baik rekan-rekan trader. Baik rekan-rekan trader, kita melihat pasar pada hari Jumat memang responnya positif. Sehingga untuk reaksi bumi ini seiring dengan kondisi pasar ya. Namun untuk tanggal 7 ini sebetulnya pasarnya hijau tapi bumi merah ya. Begitu tanggal 8 dia cukup optimis melihat kondisi pasar. Jadi saya pikir ini normal saja pergerakan ini ya. Kalau misalkan kondisi pasar merah kemudian bumi yang hijau, maka ini luar biasa. Ini berarti bumi sudah kembali dipercaya oleh para trader dan investor ya. Khususnya para investor masuk besar-besaran. Tapi ini saya pikir ini normal saja. Bahkan cenderung dia masih ya sifat labil lah. Ini kenapa 7 ini positif ya, tapi dia meresponnya adalah justru bearish ya, tapi masih dalam bentuk wajar. Untuk Kamisnya, nah ini Kamisnya oh ini Kamis ya, ini Jumatnya wajar ya, Kamisnya hijau ini bearish ya. Terus kemudian Rebunya Wednesday ini, nah ini Rebunya dia merah ya, pasar merah tapi di bumi naik. Intinya adalah di bumi dipercaya oleh trader dan investor. Jadi mungkin ini adalah trader jangka pendek ya, trader jangka pendek, tapi sudah banyak ini bandar. Jadi kita juga bisa analisis begini. Pada hari Senin, Selasa, ya ini hari tanggal 1 itu hari Jumat ya, berarti hari Seninnya ini, Senin, Selasa, itu dia wajar ya, seiring pasar. Hari Rebunya nggak seiring pasar. Pasarnya merah, pasarnya bearish, tapi bumi bullish. Ini berarti sudah mulai ada pedagang besar yang masuk. Ya, market maker yang mulai masuk, dia ngerek. Kemudian pada hari Kamisnya mulai banyak pedagang besar yang ambil untung. Karena memang sudah kita ceknya adalah di 58 dia udah ambil untung di sini, ambil untung dia kuras. Tapi ternyata masih ada bandar yang nyantol. Dalam artian dia tidak nyantol karena seperti kita, retail kecil. Waduh gimana ini nyantol enggak? Tetapi memang dia mencantolkan diri. Artinya apa? Tatkala dia mencantolkan diri, artinya adalah dia akan membentuk harga lanjutan. Ya, coba kita cek sini. Tatkala secara teknikal dia naik. Ya, dia naik, yang nguras gini.
artinya dia masih ada berapa persen ini dan ini dia naik lagi ya. Oke, naiknya. Nah, ini masih ada sekitar 5,3% pedagang besar. Bukan pedagang besar atau kecilnya kita nggak klasifikasikan, tapi masih ada 5,3% pedagang atau trader yang bertahan di situ. Nah, kalau kita lihat volumenya yang besar tadi, yang pada hari Rabu ini besar ya, maka kemungkinan besar masih ini adalah pedagang-pedagang besar juga retail masuk di sini. Kemungkinan juga market makernya masih nggak mau nguras nih. Jadi masih ada sekian ya, masih ada sekitar 5,3%. Nah, ini masih ada 5,3% yang akan membentuk harga. Terbukti dia malah naik lagi ya, yang tadinya buang harga dia malah masuk lagi. Dan kami optimis untuk hari ke depan, sepekan ke depan itu dia bisa menyentuh 70. Nah, masalah breakout wallahu alam, saya tidak bisa ngomong masalah breakout atau tidak karena tergantung situasi fundamental. Baik, mungkin ini yang bisa kita diskusikan. Nanti kita bisa mungkin di kolom komentar yang bisa kita jelaskan ya tentang hipotesis yang kemungkinan akan terjadi pada saat bumi naik ya. Kita lanjut dari yang kemarin. Terima kasih dan jangan lupa juga traktir kami kopi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.